target itu jangan cuma teori. Saya nggak mau teori. Buat saya target itu harus disesuaikan dengan realisasi. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita sehat, dalam keadaan tetap semangat. Oh ya, sebelumnya saya mengucapkan minal aidin wal faizin, maaf lahir batin. Mungkin kita sebagian baru ada ketemu di sini ya, baru kenal. Semoga untuk segala kedepannya silaturahmi kita biar lebih erat lagi, lebih akrab lagi, dan tetap semangat untuk membesarkan Partai Umat. Amin. Di sini mungkin saya mau menjelaskan masalah koperasi ya. Sebenarnya koperasi ini bagian dari program yang akan kita buat untuk kegiatan ekonomi. Sebenarnya Pak Ketua sebenarnya sudah mengwanti-wanti ini supaya agar segera cepat launching. Cuma memang ada beberapa kendala-kendala yang mungkin terjadi ya. Tapi insya Allah kendala-kendala itu udah bisa kita atasi. Mudah-mudahan ini kemarin kita sudah rapat dengan teman-teman yang kebetulan juga yang kita bentuk untuk jadi pengurus, dan ini insya Allah dalam bulan ini sudah kita selesaikan untuk dari segi administrasi dan segala macamnya. Mudah-mudahan untuk launchingnya bisa untuk bulan depan udah bisa kita jalankan. Tapi kita butuh tetap nih support dari teman-teman semua, karena program-program koperasi ini akan kita jalankan lebih ke arah bukan koperasi seperti simpan pinjam atau ya model koperasi pada umum lah, atau bahasanya itu koperasi konvensional. Kita lebih fokus kepada nanti kita untuk konsumsi atau konsumen, yaitu koperasi di mana kita membentuk kayak kita menjual sembako, yang insya Allah support pertamanya kita harap adalah anggota-anggota dari teman-teman dulu semua, dari anggota Partai Umat, baik itu dari DPD maupun DPC. Kalau kita hitung kemarin dari jumlah pengurus saja dengan DPC itu udah sangat luar biasa menurut saya. Ini bisa berkembang. Nah, kegiatan-kegiatan itu selain itu juga nanti kita akan kembangkan lagi seperti untuk UMKM. Nah, UMKM ini bisa nanti ada teman-teman yang punya kegiatan ekonomi yang baik itu dia mungkin bisa membuat seperti mungkin dia punya usaha, itu bisa kita kembangkan di operasi kita dengan pengembangan UMKM. Juga mungkin nanti kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan partai, umpamanya selama ini mungkin kita karena masih keterbatasan, kita mungkin ngeprint buat atribut partai dan segala macamnya, kita kan pesannya keluar. Jadi ini nanti bisa kita buat Kang Deden. ya, nanti kita akan bersinergi semuanya. Jadi nanti ini bisa kita buat untuk kegiatan ekonomi kita, dari kita untuk kita, ya kan? Jadi nanti hasil itu bisa masuk untuk juga pengembangan ke Partai Umat ya, supaya lebih ini lah untuk supportingnya. Juga kita rencananya sih mau buat seperti toko sembako murah, yang kemungkinan juga ini kita nanti akan support kepada teman-teman yang ada di DPC yang mungkin baik ibu-ibu atau bapak-bapak yang ingin punya usaha. Nah, nanti ini kita sinergikan toko sembako murahnya. Mungkin itu sementara program koperasi yang mungkin baru bisa kita kita planningkan. Apapun ini ceritanya, menurut saya akan sulit kalau tidak dapat support dan bantuan dari teman-teman semua lah, rekan-rekan semua. Saya ada peluang nanti saya. Siap. Boleh, nanti kalau ada peluang kita akan diskusikan, Pak. Kita bisa berdiskusi di DPD. Ada waktu ya. Teman-teman yang punya ide, yang punya masukan atau punya apapun yang memang niat untuk mengembangkan usaha ekonomi di koperasi maupun yang UMKM, kita sangat terbuka untuk ide dan masukannya. Sangat terbuka untuk bisa bergabung dan untuk kita bentuk ini menjadi lebih besar.
Mungkin itu ada yang ini bertanya atau ada ini? Mungkin bapak-bapak, ibu-ibu, kayaknya pada haus ini ya. Oke Pak, silakan Pak. Apa ini? Sampai gini dengerin. Iya Pak. Banyak orang miskin di daerah Kapos apa perlu sembako. Ya. Oke. Ya, jadi ini yang mungkin nanti kita akan bersinergi Pak untuk seperti yang sudah dilakukan sebelum-sebelumnya, yaitu adanya seperti sedekah Jumat. Nah, mungkin ini kan nanti bagian dari kegiatan sosial juga ya. Kita bisa bantu masyarakat dengan berbagi sembako murah. Ini nanti kan akan kita sinergikan lah dengan teman-teman yang sudah biasa kayaknya Permata ya, Bu Yuli sama Ibu Ketua Permata biasa sudah melakukan kegiatan-kegiatan itu sudah rutin ya. Mungkin itu insya Allah. Ada lagi yang mungkin ingin bertanya? Ya Pak, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masalah koperasi kan ada sahabat saya lagi kekahan jual kambing dan sebagainya. Kira-kira bisa dibantu modal nggak gitu? Kambing, kekah, adanya di ini apa? Cipayung. Kalau jadi bantu modal untuk akikah gitu ya Pak? Ya, buat belanja kambingnya karena sekarang kan kadang-kadang dia kurang lah gitu. Kadang pinjam sini. Bawa kurban bisa, ada sapi, ada kambing dan sebagainya lah, komplit. Ya saat Alamatnya di Bulak Indah. Bulak Indah ya? Ya, Cipayung. Saat ini sih sebenarnya program kita lebih fokus terhadap penjualan sembako Pak. Dan kita berharap ini kita mulai dari kita sendiri dulu, yaitu anggota DPD maupun DPC. Kalau kita ngitung dari anggota DPD aja ada sekitar 50-an lebih ya Pak Agung ya. Nah kalau kita anggap ada 11 DPC, kita kalikan aja pengurus dengan keluarganya. Kalau kita jual beras, gula atau minyak goreng, dan ini rutin kita konsumsi setiap bulan, ini ada profit yang mungkin bisa kita dapatkan yang bisa kita putar untuk kegiatan partai. Kalau ini bisa bergerak dan berjalan sinergi semuanya, kegiatan-kegiatan seperti itu insya Allah bisa kita support Pak. Insya Allah. Insya Allah, masalah sembako lah ya. Sembako, kebetulan ya sekarang minyak goreng mahal ya. Lagi langka ya. Ada yang minyak goreng banyak yang nanya, Pak Pus minyak goreng ada yang murah enggak? Kali di Partai Umat ada bisa gitu. Insya Allah Pak, kita bisa. Memang udah ada pikiran target kita untuk ke sana. Sebenarnya kita bisa aja membuat itu Pak. Cuman kan kita akan hitung kekuatan modal kita juga. Karena apapun ceritanya, kita kalau beli seperti itu harus dengan modal yang agak cukup besar Pak. Ya siapa tahu nanti ada teman-teman yang kebetulan uangnya lebih daripada nganggur di bank ya kan. Mendingan kita masukkan koperasi, kita olah, kita bersama-sama untuk Mohon maaf tadi masalah kambing ya. Ya. Kebetulan dia kan anggota umat juga, anggota DPC. Ya Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa ada lagi Mas? Ya. Terima kasih Pak Rizal. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gini, saya sangat menarik dengan koperasi. Cuma nanti dalam pelaksanaan, tolong Bapak bisa membaca potensi anggota. Maksud saya, kalau ada potensi yang bisa membuat sesuatu, jangan ngambil dari luar. Betul. Nah, ini komitmen Pak Bapak. Setuju. Contoh, ada yang bisa membuat produksi aksesoris di Kota Depok, di lingkup Kota Depok, Pak. Nggak usah ngambil dari wilayah lain. Berdayakan kita, dan ini juga kelihatannya teman-teman juga kelihatannya untuk keuntungannya bukan untuk pribadi, tapi untuk membangun organisasi Partai Umat. Ini yang saya wanti-wanti itu. Dan pokoknya semua dari semua sektor ya, semua sektor baik. Mungkin yang dipaparkan oleh Pak Faisal ini mungkin pangan strategis ya, bahan pangan pokok yang dibutuhkan sehari-hari
Kalau walaupun sekarang udah ada badan ketahanan pangan nasional ya, tapi pangan masih mahal gitu. Mudah-mudahan dengan ada koperasi pangan ini lebih murah dipakai umat yang dipakai gratis. Cara Pak Faisal ini juragan beras nih, jadi mungkin bisa lebih murah beras ini. Jadi bisa lebih murah, jadi bisa mungkin minimal beras kita bisa beli Pak, dengan Pak Faisal. Kita komitmen, kalau Pak Faisal bisa mendatangkan beras yang lebih murah, kita beli. Saya sebulan 50 kilo Pak. Sebulan saya 50 kilo. Sekretarisnya Wika. Saya sebulan 50 kilo bisa kirim ke rumah kan? Jadi saya harap potensi di anggota partai umat jangan ditinggal, jangan beli di orang lain, belilah di partai umat. Upayakan membeli dari warga kita sendiri untuk kita sendiri. Ya. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu perlu saya tanggapi atau cuma sekedar pernyataan tadi? Pernyataan dan ada orangnya, tapi jangan sekarang itu Bukan pertanyaan kan? bukan Oh, pernyataan. pernyataan dan itu belum dilaksanakan. Oh iya. Orangnya udah ada, tapi Ya. nanti empat mata Pak. Ya oke, mungkin saya tanggapi sedikit Pak Hendra. Ide Pak Hendra itu luar biasa menurut saya. Memang saya juga berpikiran yang sama Pak dari awal, bahwa pemberdayaan umat itu pertama kali harus kita pikirkan adalah orang-orang yang sekeliling kita. Itu penting, karena jangan sampai nanti kita membutuhkan sesuatu tetapi ada saudara atau teman kita yang terdekat punya itu, terus kita pesan ke orang lain hanya gara-gara masalah selisih harga, tiba-tiba teman kita tuh jadi sakit hati. Yes, jangan sampai seperti itu. Kita berharap semua teman-teman yang punya potensi, kita berdayakan semuanya di dalam kegiatan ekonomi ini untuk bukan hanya sekedar meningkatkan dan pendapatan untuk partai, tapi juga secara pribadi, insya Allah juga bisa membantu teman-teman meningkatkan derajat ekonomi. Insya Allah, itu sih cita-cita kita, cita-cita kita bersama. Oke, terima kasih. Ada lagi, Mas? Oke, Mas Kukus.